Hello everybody. This is Pascal from Neutrality. Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies, hadir dengan episode khusus mengenai konflik yang sedang berlangsung, dan sayangnya masih terus memanas antara Kamboja dan Thailand. Bersama saya di sini untuk memperjelas situasinya adalah Dr. Digby Ren. Berbasis di Phnom Penh, Kamboja, Dr. Ren telah terhubung dengan kawasan ini selama beberapa dekade. Ia menjalankan firma konsultasi risiko geopolitik dan merupakan mantan penasihat hubungan eksternal untuk Presiden Akademi Kerajaan Kamboja. Ia juga merupakan penerbit analisis Substack yang sangat sukses, The Long Mekong, seperti yang bisa Anda lihat di belakangnya. Dr. Ren, selamat datang kembali. Right behind him. Dr. Ren, welcome back. Welcome. Yeah. Selamat Bang. Really nice. Ya senang sekali kembali ke episode di Pascal. Selamat Net Amsil Gambar. Sure. Yeah, thank you very much, Digby. And we talked about. Ya, terima kasih banyak Digby. Kita berbicara sekitar setengah tahun yang lalu, atau mungkin setahun yang lalu, terakhir kali. Dan saya sangat senang kamu setuju untuk memberikan pandanganmu tentang apa yang sedang terjadi. Saya juga menghubungimu, karena kamu adalah warga negara Australia, meskipun kamu tinggal di Kamboja. Jadi saya pikir kamu punya perspektif pihak ketiga terhadap seluruh kawasan ini. Analisis yang netral sangat penting saat ini. Di Twitter, mungkin lihat pro Kamboja, pro Thailand. Yung bang terkenal. Tapi ini menggambaran apa yang sesuai tadi situ, terdating Sabtu 26 Juli di Jepang, Phnom Penh. In Japan and Phnom Penh. Yeah. So the key thing I suppose Ya. back to your Jadi hal utama, saya kira kembali ke poin Anda tadi tentang peristiwa kan. Semua orang entah pro Kamboja atau pro Thailand atau pro sesuatu. Tapi ya, ini adalah rangkaian peristiwa. Bukan seolah-olah ini baru saja terjadi. Hal seperti ini sudah berlangsung cukup lama. Bentrokan perbatasan seperti ini, setidaknya sejak tahun 1990-an, bahkan sebelumnya. Tapi rangkaian peristiwa saat ini, pada awalnya berkaitan dengan banyak hal. Jadi, ada 7 lokasi di perbatasan bersama mereka. Perbatasan bersama itu terletak di apa yang mereka sebut segitiga Zamrud, jadi barat laut Kamboja, timur laut Thailand, di mana ada pertemuan dengan Laos juga. Jadi itulah wilayahnya. Kita berbicara tentang hutan pegunungan, tidak mudah untuk dilalui. I mean, not easy to navigate. So Jadi, itu sudah berlangsung di sana. Sekarang, tempat-tempat ini adalah kuil-kuil kan, yang menandai situs-situs tersebut. Dan kuil-kuil ini adalah kuil Hindu. Mereka benar-benar tua, kuil-kuil Khmer kuno. Yang tidak disadari banyak orang adalah bahwa Kekaisaran Khmer dulunya jauh lebih besar, membentang hingga ke wilayah yang sekarang menjadi Vietnam Selatan, yang awalnya merupakan bagian dari Kekaisaran Khmer, dan sebagian wilayah yang sekarang menjadi Thailand di timur laut dan barat laut, juga merupakan bagian dari Kekaisaran Khmer. Jadi itulah mengapa ada bangunan-bangunan ini, bangunan kuil di pegunungan dan sebagainya. Jadi itulah konteks sejarahnya. Tapi masalah sebenarnya muncul tentu saja dengan kolonialisme. Prancis dan Inggris lah yang membagi dan menetapkan semua perbatasan. Ini bukan masalah baru. set all the borders. This is not a new problem. This happening everywhere in Africa and the Anda tahu, ini terjadi di mana-mana. Di Afrika, di Himalaya, di mana-mana. Semua perbatasan Inggris dan Prancis ini, Anda tahu, Sykes-Picot dan semua itu. Jadi mereka melakukan hal yang sama di sini. Thailand sebenarnya tidak pernah benar-benar dijajah, tapi wilayahnya dipangkas dari kekaisaran terbesarnya yang terjadi pada abad ke-19. Dan Thailand tidak pernah benar-benar senang kehilangan wilayah yang dulu diambil dari Kamboja selama ekspansinya pada abad ke-17 dan ke-18. Mereka kehilangan semua itu. Prancis dan Inggris memangkasnya, memahat Kamboja di tengah-tengah. Jadi sekarang, di masa kini, jika Anda orang Kamboja, Anda merasa diri Anda terjepit di antara buaya Vietnam yang panjang dan ramping di sepanjang garis pantai Laut Cina Selatan dan harimau Thailand. South China Sea and the tiger of Thailand. So those are the two big ones. And so this is Jadi, itulah dua hal besar tersebut. Dan semua ini seharusnya berjalan sangat baik dan konstruktif dalam format ASEAN, dalam format RCEP, dan Anda tahu, perdagangan internal dengan ASEAN. Kamboja seharusnya akan sangat diuntungkan karena letaknya langsung di antara Thailand, yang juga merupakan macan industri, dan Vietnam, yang juga merupakan buaya industri. Jadi, ini akan sangat baik bagi Kamboja. Kamboja akan menjadi simpul, pusat untuk manufaktur ringan, komponen, faith,
Usesting. like manufacturing components and all that sort of thing. Yeah, it's a little bit like Ya, itu agak mirip seperti Swiss. You dapat keuntungan di antara Jerman, Prancis, dan Italia, serta menjadi pusat penghubung bukan. Dan ini bisa mengunci negara yang terkurungan. landlocked country. Exactly. And geographically, Cambodia is Tepat really sekali. the center of Dan secara geografis, Kamboja memang berada di tengah-tengah Asia. Pelabuhan Sihanoukville misalnya, sebenarnya adalah titik terdekat untuk transportasi melintasi Teluk Thailand menuju Bangkok, Thailand, serta ke Malaysia dan Vietnam. Jadi Kamboja, Anda tahu, saya rasa terakhir kali saya hadir di acara Anda, kita membahas bagaimana Kamboja secara geografis benar-benar sangat strategis, seperti Swiss. Dan itulah mengapa netralitas itu penting, bukan? Tapi sepertinya, hal itu sudah tidak berlaku lagi. Saya rasa pertanyaan pertama yang harus kita ajukan adalah, bagaimana rekaman ini antara... Saya agak kesulitan mengucapkan nama-nama Thailand ini. I have a lot of trouble pronouncing these Thai names. Yeah, it's Shinawatra, right? And we need to give the background for this one. Ya, So, itu Shinawatra there was kan? a phone call, Dan right, kita perlu about memberikan latar the belakang untuk yang satu ini. the Jadi ada panggilan telepon kan, sekitar 3 minggu yang lalu, antara Perdana Menteri Perempuan, Ibu Shinawatra dari Thailand, dan Perdana Menteri Kamboja, Tuan Hun Manet. Hun Manet. Dan lucunya, mereka berdua adalah anak dari tokoh besar di negara masing-masing. Tuan Shinawatra di pihak Thailand, dan Tuan Hun Sen di pihak Kamboja. Benar? on the Thai side and Mr. Hun Sen on the Cambodian side, right? Well, that's right. So, and they've known each other. Ya, since they benar. were basically Dan mereka sebenarnya sudah saling mengenal sejak remaja. Bukan seolah-olah kedua Perdana Menteri itu orang asing. Keluarga-keluarga ini sudah cukup dekat selama sekitar 30 tahun. Jadi keluarga Hun di Kamboja yang secara nyata memegang kekuasaan, saya kira setidaknya selama 20, 30, 38 tahun. Dan klan Shinawatra di Thailand yang telah memiliki 3 jabatan Perdana Menteri. in Thailand who've had 3 prime ministerships. Yeah, but on and off. Namun NGO keluar, karena mereka pernah diusir dari negara itu, sebab mereka cukup dibenci oleh sebagian politik Thailand. Political establishment. Yeah, so that we need to think about the structure of Ya, Thailand's politics. jadi kita perlu memikirkan tentang struktur politik Thailand dan struktur politik Kamboja. Pada dasarnya ada triangulasi di kedua negara tersebut. Dan triangulasi di Thailand adalah raja, militer, dan pemerintah sipil. Pemerintah sipil adalah yang terlemah dari ketiganya. Dan tentu saja, tidak ada pemerintahan yang bisa eksis dimanapun tanpa militer. Jadi faksi-faksi royalistis dan konservatif di Thailand selalu berpihak pada militer. Maka setiap kali ada pemerintah sipil yang tidak mereka sukai, atau yang terlalu bersahabat dengan Amerika, atau terlalu bersahabat dengan Tiongkok, atau entahlah, tidak cukup bersahabat dengan pihak tertentu, mereka cenderung disingkirkan, dan militer kembali mengambil alih. They tend to get pushed out and the military takes over again. And of course the military is also going Dan tentu saja, militer juga tidak akan menyukai pemerintahan sipil yang mencoba menyesuaikan undang-undang untuk menciptakan kontrol yang lebih besar atas militer. Dan itulah yang baru saja dilakukan oleh keluarga Shinawatra. Karena dari 3 Perdana Menteri yang berasal dari keluarga Shinawatra. Jadi, yang pertama adalah sang ayah, Thaksin, yang merupakan miliarder dan sangat akrab dengan Hun Sen. Lalu adiknya, Yingluck, yang sudah digulingkan militer. Itu jurang. Dan sekarang, kini dia disingkirkan oleh Mahkamah Agung. Yus Ponseskai Sword Sefaf menghukum kerajaan. That's filled with conservative royalists. Yeah, and the reason she was pushed out or she was Ya. suspended. Dan alasan dia didorong keluar, atau untuk sementara waktu diskors, adalah karena dia melakukan pembicaraan dengan Hun Manet. Dalam percakapan telepon itu, dia sebenarnya mengkritik tentaranya sendiri atas tindakan mereka. Dan tampaknya, Hun Manet sekarang telah membocorkan percakapan telepon itu ke media. Itu menimbulkan kehebohan besar di Thailand. Reaksinya seperti, wah, berani-beraninya dia mengkritik kita? Maksud saya, Perdana Menteri kita mengkritik sendiri. Ourselves. I mean, our prime minister criticized our army. Right. So, in Cambodia... Benar. Jadi di Kamboja, strukturnya sedikit berbeda. Ada partai yaitu CPP, partainya Hun Sen, partai politik. Mereka sangat dominan. Lalu ada militer kan, jadi mereka bersama-sama. Tapi raja di Kamboja hampir tidak punya kekuasaan. Benar, hampir tidak punya kekuasaan. Jadi triangulasinya sedikit berbeda. Tapi ya, mereka melakukan pembicaraan ini karena ada bentrokan kecil yang terjadi. Seperti yang saya katakan sebelumnya.
sangat dekat dengan perbatasan Laos-Thailand, perbatasan Kamboja. Dan ada serangkaian peristiwa kecil, seperti seorang jenderal yang menjamu sekelompok keluarga. Lalu semua keluarga Thailand ini menyeberang ke Kamboja. Dan mereka mempromosikan gagasan bahwa wilayah itu dulunya adalah Thailand. Ya, saya kira memang pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Thailand untuk beberapa waktu. Ya. Dan izinkan saya menambahkan satu hal, karena saya rasa penting untuk diketahui bahwa ICJ memberikan kuil yang menjadi pusat perhatian itu kepada Kamboja, tetapi tidak dengan wilayah sekitarnya. Benar, wilayah sekitarnya seharusnya didemilitarisasi. Jadi di kedua belah pihak masih ada pertanyaan, di mana sebenarnya perbatasannya? Benar. Ya, itu dilakukan pada tahun 1962, dan mereka mendapatkan putusan tentang candi-candi yang sebenarnya. Bukan hanya satu, tapi beberapa. Tapi ya, kamu benar. Wilayah di sekitarnya, saya tidak begitu yakin seberapa luas sekarang. Saya lupa. Saya kira sekitar 6, mungkin 4/2 km persegi. Saya tidak begitu yakin. Pokoknya, tidak ada putusan tentang itu. Jadi itu masih dipersengketakan. Dan itu sudah berlangsung sangat lama. Bukan. Tapi yang terjadi adalah, sampai katakanlah, tahun lalu, hubungan antara 3 negara di Teluk Thailand, yaitu Kamboja, Thailand, dan Malaysia, mereka bekerja sangat erat bersama. Hun Sen, Thaksin Shinawatra, dan Anwar Ibrahim semacam membentuk kelompok kecil, semacam triangulasi kecil. Mereka sedang berupaya menyelesaikan banyak masalah terkait hak gas dan minyak di Teluk Thailand, dan mereka telah membuat kemajuan dalam hal itu. Mereka juga membuat kemajuan terkait Myanmar dan pelaksanaan konsensus 5 poin ASEAN, dan tampaknya itu berjalan dengan baik. Lalu ada perkembangan lain, pengumuman bahwa Kamboja akan membangun kanal dari Sungai Mekong langsung ke Teluk Thailand, yang membuat Vietnam sangat tidak senang. Brunei, mutafatna, mitakipakarupisan, ism kami Kamboja, nan staff mbrait witu dofnling ni small. Ikifid chwa Yosefen, gramarni sabipi thenj. You'll just follow me here because it'll get to the point. Intinya di sini adalah bahwa Vietnam tidak senang dengan hubungan ini. Bahwa Kamboja seolah-olah akan dilepaskan, jika Anda mau, dari Vietnam. Dan hal ini akan kembali menjadi perhatian kita di akhir, ketika kita membahas siapa yang diuntungkan dari konflik antara Kamboja dan Thailand. Bagaimanapun, percakapan telepon ini terjadi antara Hun Sen dan Perdana Menteri, yang saat ini adalah putri, bukan? Shinawatra, yang berusia 36 tahun. Dan dalam percakapan itu, ya, dia mengkritik komandan militer wilayah kedua, yang merupakan wilayah yang terlibat di sini. Dan nama orang ini adalah Busin. Dia adalah produk dari rezim militer atau junta militer sebelumnya, yang pernah berkuasa, dan yang menggulingkan Shinawatra lainnya, pada tahun 2008 dan 2014, kalau tidak salah. Jadi dia mengkritik mereka. Tapi Anda harus ingat bahwa kepala angkatan bersenjata juga diangkat oleh pemerintahan militer sebelumnya pada tahun 2016 atau sekitar waktu itu. Jadi, faksi militer konservatif yang pro-monarki itu sangat kuat. Dan karena pemerintah koalisi di Thailand memiliki 2 partai yang merupakan partai militer pro-monarki dalam koalisi mereka. Sekarang, salah satunya sudah keluar, tapi mereka masih memiliki mayoritas dengan partai yang didukung militer itu. Jadi, yang harus kita bayangkan di sini adalah bahwa ada masalah internal di Thailand, perebutan kekuasaan di Thailand yang berkaitan dengan militer. Persisnya seperti apa, saya kira akan ditentukan nanti. Kita bisa membicarakan itu hari ini. Dan kemudian ada tekanan eksternal. Nah, tekanan eksternal itu ada begitu banyak. Tarif dari Amerika Serikat, ASEAN, Myanmar, ketidakstabilan di sana. Vietnam tidak senang kehilangan sebagian kendali atas pasar Kamboja. Saya pikir ini juga terkait dengan infrastruktur, pembukaan seluruh ASEAN untuk jalur kereta api dan jalan raya dan sebagainya. Itu juga menurut saya sedikit berkontribusi pada situasi ini. Jadi, menurut saya ada 3 faktor eksternal. Dan faktor internal di Thailand adalah militer yang tidak ingin dikendalikan oleh pemerintah sipil. Tampaknya itulah yang memicu semuanya. Jadi, kemana kita akan pergi sekarang?
Apakah kita melihat kudeta militer lagi, atau pemerintah akan sedikit terguncang, dan akan ada pergeseran kekuasaan di dalam pemerintahan yang ada, tetapi militer akan memiliki lebih banyak kendali? Saya rasa kemungkinan besar arahnya akan ke sana. Ya, dan saya perlu menambahkan, Anda tahu bahwa Yingluck Shinawatra adalah bibi dari Perdana Menteri, maksud saya, yang baru saja digulingkan. Dia digulingkan, lalu kita mengalami, saya rasa itu 7 tahun, bukan? 7 tahun di bawah kendali militer, di mana militer benar-benar menunjuk seluruh anggota parlemen, kan? Dan kemudian pada dasarnya terjadi transisi kembali ke semacam, Anda tahu, kendali parlemen yang setengah-setengah, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Ya, 18 import. 3 tahun yang lalu, kan? Jadi ya, Anda punya pemerintahan koalisi, dan dalam koalisi itu ada mitra dari kalangan royalti dan militer. Jadi mereka tidak serta-merta akan membantu keluarga Shinawatra. Dan selain itu, Shinawatra adalah pemimpin partai terbesar kedua. Maksud saya, partai terbesar yang memenangkan kursi terbanyak sebenarnya agak disingkirkan dan diparkir karena mereka memiliki pemimpin yang anti-monarki. Jadi dia selalu menjadi Perdana Menteri yang lemah. Tetapi hal terkuat yang dia miliki tentu saja adalah menjadi putri dari Tuan Shinawatra. Yang kembali, dia diasingkan dalam waktu yang lama, kembali, dan dianggap seperti Hun Sen di Kamboja, sebagai patriark Tesmal pada tersebut. Ya, saya rasa itu benar. Jadi sejujurnya menurut saya kedua Perdana Menteri, Shinawatra dan Hun Manet, mereka berdua sangat kurang pengalaman. Mereka berdua masih muda. Dan ya, mereka adalah penerus dari ayah mereka yang juga Perdana Menteri. Tapi menurut saya, keduanya agak kurang pengalaman. Dan mungkin mereka tidak terlalu baik dalam menangani hal ini sendiri. Tapi kita harus kembali ke pembicaraan telepon. Bagaimana itu dirilis, kan? Ya, silakan. Dan juga Puskar Paydoan untuk wetheng pihak Kamboja, serta Hun Manet dan struktur kekuasaan di sana. Apa yang Hun Sen sebuah atau dia mundur? Hun Sen adalah ketua partai, yaitu CPP, Partai Rakyat Kamboja, yang sejauh ini merupakan partai paling berkuasa di negara itu. Ia memegang peran tersebut, dan ia juga menjabat sebagai Presiden Senat. Jadi ia masih memiliki kekuasaan nyata yang sangat besar, dan ia membimbing proses pengangkatan atau kenaikan putranya menjadi Perdana Menteri. Ia perlu melewati, saya kira, 1 siklus pemilu lagi. Jadi setelah Hun Manet memiliki setidaknya 5 hingga 10 tahun pengalaman, saya has semuin Anda tahu, ini berusung mudas. Maksudnya, mari realistis dan keharapan ekonomi Kamboja cukup stabil, masih tumbuh lebih dari 5%, bahkan dengan semua malah extend tarifnya. Jadi, seperti yang Anda tahu, wilayah itu masih berkembang. Bukan soal itu. Dan orang bisa mengatakan hal yang sama tentang Thailand. Kemarin saya melihat impor-ekspor, pasar saham, dan mata uang. Sekarang, mata uang memang sedikit terpukul, tapi dalam hal pasar saham, tidak ada yang terjadi sama sekali. Tidak ada perubahan. Jadi kita bisa mengatakan bahwa tidak ada efek kausal yang berasal dari arus modal. Jadi kita bisa menyingkirkan itu. Dan anehnya, impor-ekspor juga tidak banyak berubah. Jadi itu juga tampaknya efek yang dominan. Ya, kita memang perlu fokus pada faktor internal. Sekarang, di Kamboja, tidak ada pergulatan internal. Tapi memang benar bahwa Hun Manet belum terlalu kuat. Maksud saya, dia masih muda dan ayahnya masih berkuasa. Dan memang ada beberapa pergulatan institusional di dalam Kamboja, misalnya antara kementerian. Itu memang sudah menjadi hal yang biasa dan historis, saya kira. Jadi beberapa keluarga bersaing untuk mendapatkan posisi di pemerintahan, hal semacam itu. Dan itu sudah cukup mereda, tapi masih terus berlangsung, masih berjalan, bisa dibilang. Nah, bagian yang aneh ketika rekaman percakapan telepon ini dirilis ke publik. Hun Sen mengatakan bahwa ada 80 orang dalam daftar yang bisa mendengarkan percakapan telepon ini.
were on the list were able to listen to this phone call, and somebody who didn't like the Thai government released. Dan seseorang yang tidak menyukai pemerintah Thailand membocorkan rekaman percakapan telepon itu. Itulah yang dia katakan, 9 menit asli. Dan dalam 9 menit itu ya, keluarga Shinawatra mengatakan bahwa Buson, perwira militer kedua di Thailand yang bertanggung jawab atas wilayah perbatasan, adalah masalahnya, dan bahwa mereka bertindak bertentangan dengan kepentingan pemerintah sipil. Nah, ini sebenarnya bukan berita baru. Saya rasa semua orang sudah tahu itu. Tapi rekam itu dirilis ke publik. Sebagian anehnya, bisa siapapun mempercayai Hun Sen. Jika Anda akan melakukan percakapan dengannya, dan kemudian percakapan itu akan dibocorkan, saya rasa sekarang kakak di unsur ketidakpercayaan terhadap Hun Sen. Pertanyaannya adalah, apakah itu dilakukan dengan sengaja untuk mendestabilisasi pemerintahan Thaksin, atau itu ulah seorang sabotir? Maksud saya, perbedaannya sebenarnya cukup penting. Tapi bagaimanapun juga, saluran komunikasi itu sudah tidak bisa dipercaya lagi. Dan jelas, jika dia mengatakan hal itu, berarti dia punya kepercayaan bahwa hal tersebut akan tetap bersifat pribadi. Ya, tentu saja. Tentu saja. Jadi, ya, itu masih belum diketahui. Maksud saya sendiri tidak tahu pasti siapa yang membocorkannya. Apakah itu memang disengaja ataukah semacam pengkhianatan seseorang yang membiarkannya bocor? Tapi saya rasa tidak ada yang benar-benar terbongkar dalam percakapan telepon ini. Tidak juga. Maksud saya, hal terburuk yang dia katakan adalah soal militer, kan? Ya, hampir semua orang yang memperhatikan politik Thailand tahu bahwa inilah yang sedang terjadi di militer. Tapi orang ini, saya sudah melihatnya, dan saya menulis artikel di Substack sekitar 2 minggu lalu, dan benar-benar meneliti kariernya. Dia dipromosikan selama masa junta militer, dan dia baru saja dipromosikan lagi. Jadi dia adalah kepala grup Angkatan Darat kedua, dan dia adalah orang Thailand yang ada di perbatasan. Ya, sangat nasionalis. Dan dia memang berasal dari sana. Dia lahir di sana. Dia tumbuh besar di sana. Dia naik pangkat dari bawah. Dia pernah bertugas di militer di wilayah itu. Jadi dia sangat mengenalnya. Bukan seperti orang yang baru saja didatangkan, lalu langsung diberi jabatan. Dia benar-benar paham betul situasi di sana. Dan memang ya, dia seorang provokator. Hampir semua tindakannya bersifat provokatif. Tapi justru karena itu dia dipromosikan. Jadi itu menunjukkan bahwa di dalam faksi militer konservatif, loyalis kerajaan di pemerintahan Thailand, mereka mendukung hal ini. Dan mereka sudah mendukungnya bahkan sebelum situasinya menjadi seperti sekarang. Artinya, mereka memang menginginkan hal ini terjadi. Jadi ini memang sudah dirancang sedemikian rupa hingga akhirnya menimbulkan kehebohan ini. Maka, pertanyaannya, siapa yang diuntungkan? Apakah ini benar-benar urusan internal atau ada sesuatu yang lebih besar? It's just skin you would healing to bolded. Ya, dan juga di pihak Kamboja, saat ini kedua belah pihak saling menuduh bahwa pihak lain yang menembak lebih dulu. Salah satu hal yang kita ketahui adalah di kedua sisi, ada ranjau darat yang meledak dan tembakan yang dilepaskan ke arah satu sama lain. Itu sudah pernah terjadi di masa lalu dan berulang kali. Tapi yang kita lihat sekarang, menurut saya untuk pertama kalinya, atau setidaknya saya belum pernah mendengarnya sebelumnya, adalah artileri berat. Kita telah melihat video dari pihak Kamboja menembakkan entah peluncur roket ganda, bukan? Dan bahkan mengenai sebuah pompa bensin dan kompleks rumah sakit di Thailand. Sekarang, orang Thailand sangat marah karena yang menjadi sasaran bukan hanya target militer, tapi juga target sipil yang terkena. Bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang hal itu? Ya, semua itu memang tidak baik. Dan sebenarnya, Hun Sen, mereka telah memperkenalkan kembali wajib militer di Kamboja, yang merupakan hal cukup menarik untuk dilakukan saat ini. Maksud saya baru-baru ini atau sebagai reaksi terhadap hal ini, ya, 2 minggu lalu dia membuat pengumuman bahwa wajib militer telah diperkenalkan kembali. Jadi saya rasa perempuan bisa dikecualikan, tapi semua pria muda harus melakukannya. Jadi mereka jelas sedang berusaha menambah jumlah pasukan mereka. Saya sempat melihat struktur komando tentara Kamboja.
Mereka mengirim jenderal nomor 2 mereka ke daerah ini dan memberinya beberapa artileri dan roket, dan mereka telah menembaknya. Sekarang, Anda tahu, kita masih belum berada dalam perang yang terorganisir di tingkat divisi, atau bahkan tingkat resimen, atau semacamnya. Belum sampai seperti itu. Kita sedang membicarakan hal yang cukup acak. Ya, saya tidak akan mengatakan bahwa target yang mereka pilih itu acak. Tapi maksud saya adalah, ini hanya penggunaan satu artileri, satu peluncur roket, satu korban jiwa. Awalnya hanya ada satu korban jiwa, satu tentara tewas. Di pihak Kamboja ya, dan oleh pasukan di bawah Kun Son ini. Ya, dan juga peluncur roket yang telah kita lihat sejauh ini, menurut saya, tampaknya tidak terhubung dengan sistem radar yang lebih besar. Lebih seperti sesuatu yang hanya diarahkan ke satu arah lalu ditembakkan, dan mengenai apapun yang ada di sana, yang sudah cukup buruk. Tapi sepertinya ini bukan pendekatan terkoordinasi dari Phnom Penh untuk meledakkan sebuah SPBU. Kanista? Tidak, itu masih cukup, mari kita sebut saja ad hoc. Tapi justru itulah yang membuatnya sangat berbahaya. Karena sekarang, para komandan di lapangan, yang mungkin ceroboh, bisa saja memicu hal-hal yang jauh lebih buruk, bukan? Orang-orang ini berada di bawah struktur komando, tapi kemudian mereka bertindak secara independen di lapangan. Ya, jadi sekarang kita melihat pada tingkat batalion, sekitar 100 hingga maksimal 1000 tentara yang beroperasi, membangun parit, dan mendirikan area keamanan dan sebagainya. Begini, pemahaman saya adalah sangat sedikit persenjataan nyata yang dibawa ke daerah perbatasan, selain fakta bahwa memang sulit untuk mencapai ke sana. Dan Kamboja tidak memiliki angkatan udara yang besar, bahkan helikopter atau drone pun tidak banyak. Makaritsuaris Belichinin West USP perbatasan militer canggih. Maksud saya, menurut saya akan lebih baik jika mereka benar-benar melakukannya. Mungkin mereka menggunakan ini sebagai alasan untuk sebagian melakukan itu. Karena sebenarnya mereka memang perlu melakukannya. Dan saya pikir Thailand juga begitu. Jadi begini, apa yang kita ketahui? Kita tahu ada beberapa senjata di sana. Ya, komandan di lapangan mungkin saja membuat kesalahan. Tapi sepertinya Busan, orang Thailand itu, tahu apa yang dia lakukan karena setiap langkahnya cukup terhitung dengan baik. Dan ini hanya memicu serta membangun sedikit demi sedikit. Tapi tampaknya memang ada semacam rencana di pihak Thailand. Ada semacam kendali yang sedang berlangsung. Tapi bolehkah saya sedikit membahas soal faktor eksternal? Can I talk a little bit about the externals? Yes, exactly, because I want to ask also. Ya, benar sekali. Karena saya juga ingin bertanya, selalu ada kecurigaan bahwa pihak lain, Amerika dan mungkin juga Tiongkok, memiliki kepentingan di sini. Meskipun, dari yang saya tahu berdasarkan kunjungan saya sendiri ke Thailand, Amerika memiliki kompleks yang jauh lebih besar dan markas CIA di sisi lain Thailand, di sekitar Tiongkok, serta konsulat besar di Chiang Mai. Itu berada di perbatasan dengan Myanmar. Kita sedang membicarakan sisi lain perbatasan, dan ay miskinam gepointsek di Thailandis. Sumapit house wow. US involvement, but do you know anything? Well, look, I mean, there's always US involvement. Begini maksud saya, keterlibatan AS itu selalu ada dan tidak bisa diabaikan atau didiskreditkan. Anda tahu, AS sangat aktif. Dan ini kalian semua tahu, lihat peristiwa pertama, masalah pertama, terjadi pada bulan Februari. Dan itu sangat tenang. Dan saya pikir itu sangat berkaitan dengan perjuangan politik internal di dalam Thailand saat itu. Lalu ketika peristiwa Shangri-La terjadi, itu pada bulan Mei, semua ini mulai berkembang setelah Shangri-La. Setelah Amerika menyerukan, Anda semua, anistasis it tam mibahat uan hisganyuang untuk senjafo, kanas. Seperti sagu, hal ini berubah, mizunak Fort Bengal. This thing's turning into an actual conflict zone, right? So, is there a cause? Jadi, Anda tahu, apakah ada hubungan sebab akibat? Apakah ada kaitannya di sana? Saya pikir memang ada kaitan,
ada semacam korelasi, tapi apakah itu sebab akibat, saya tidak bisa bilang. Tapi yang jelas, Anda bisa dengan pasti mengatakan bahwa Pete Hegseth ada di Shangri-La, di Singapura, mengatakan semua orang harus meningkatkan pengeluaran, Tiongkok sangat berbahaya, Asia Tenggara sedang terancam. Dan kemudian secara harfiah, dan dia bertemu dengan Hun Manet, kan? Di Shangri-La. Dia bertemu dengan Hun Manet. Dan Hun Manet juga bertemu dengan pihak Prancis. Dan sekarang Prancis juga terlibat dalam hal ini. Macron juga olah-olah berpura-pura menjadi mediator. Dan ada Hun Manet pergi ke Prancis dan bertemu dengan pihak Prancis. Mereka juga membicarakan ancaman di Asia Tenggara. Tampaknya Hun Manet mengundang Macron untuk membantu menjadi mediator. Namun kemudian kami mengetahui bahwa Anwar Ibrahim di Malaysia tentu saja juga dilibatkan dalam hal ini. Dia sebelumnya memang sudah dekat dengan Thaksin Shinawatra dan Hun Sen. Ketiganya memiliki hubungan yang sangat baik. Jadi jelas mereka kembali berdiskusi diam-diam. Dan dia, Ibrahim, menjadi mediator gencatan senjata. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand pagi ini mengatakan, tidak, pihak Thailand tidak akan menerima gencatan senjata itu. Jadi saya kira kita akan melihat lebih banyak penembakan ad hoc melintasi perbatasan dan lebih banyak pasukan yang digerakkan ke sana. Tapi lihat, gencatan senjata, maksud saya, saat ini tidak ada wilayah yang diduduki. Mereka masih agak mematuhi atau menghormati wilayah perbatasan secara umum. Ada beberapa pergerakan, tapi belum ada pertempuran yang nyata. Jadi pertanyaannya, kenapa orang Thailand tidak mau gencatan senjata? It's staring at Peyton Timor with diskusi ini. Menurut Anda, apakah mereka menciptakan kuil ada hasil dan not ini? Ada berubah tidak inginkan? Namun sementara itu, yang kita lihat adalah banyak produk Thailand yang menghilang dari rak-rak di Kamboja, dan banyak produk Vietnam yang menggantikannya. Jadi menurut saya, Vietnam telah memperoleh beberapa keuntungan komersial dari situasi ini. Dan saya bertanya-tanya, apakah hal itu tidak terkait dalam skala yang lebih besar? Sulit untuk dikatakan. Namun jelas bahwa Vietnam memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan di Kamboja. Mereka memang sangat berpengaruh. Dan Anda tahu, saya belum melihat Vietnam banyak berkomentar tentang hal ini, selain mengatakan bahwa sebaiknya segera tercapai perdamaian. Maksud saya, mereka memang tidak terlalu terlibat, tetapi mereka jelas mendapatkan keuntungan secara komersial. Dan menurut saya, hal ini juga memberi mereka pengaruh politik yang lebih besar. Mungkin, tapi Anda tahu, jika kita melihat ini dari perspektif ASEAN, ini adalah semacam skenario terburuk, karena hal terakhir yang Anda inginkan adalah anggota Anda saling bertikai secara terbuka. Sudah cukup buruk bahwa di Myanmar terjadi perang saudara. Tapi yang lain, Anda tahu, Anwar Ibrahim di Malaysia, juga Indonesia, mereka bangga berusaha menjaga ASEAN agar tidak terlibat dalam konflik geopolitik semacam ini. Ulah politik, bukan. Dan menjaga posisi netral. Sebenarnya, Anwar Ibrahim sendiri juga mengatakan demikian. Dan sekarang, dua dari negara utama Anda, setidaknya Thailand adalah faktor besar di ASEAN, bukan? Terlibat dalam konflik terbuka. Jadi jika kita berasumsi bahwa ada juga kepentingan luar yang terlibat, maka Anda tahu itu jelas bukan kepentingan ASEAN, bukan? ASEAN seharusnya sangat berkepentingan saat ini untuk memastikan bahwa konflik ini segera mereda dan kita kembali ke meja perundingan antara kedua pihak. Tidak ada keraguan tentang itu. Sentralitas ASEAN adalah hal yang paling penting. Semua orang di ASEAN tahu itu. Setiap pemerintah, setiap menteri, mereka semua tahu itu. Jadi, itu yang paling utama dalam pikiran mereka. Sudah pasti. Tidak ada yang ingin memecah ASEAN. Di sisi lain, Amerika tidak terlalu senang karena ASEAN mempertahankan netralitasnya sebagai blok perdagangan dan efektif menjadi mitra dagang terbesar bagi Tiongkok, serta melindungi sisi selatan Tiongkok. Tanpa adanya bukti keterlibatan apapun, kita bisa mengatakan bahwa jika terjadi konflik terbuka dan kedua belah pihak akan membeli lebih banyak senjata, hal itu kemungkinan besar secara potensial akan menguntungkan posisi Amerika Serikat. Yang kemudian memiliki argumen kuat untuk mengatakan, lihat,
Thailand, seharusnya kalian memilih kami sebagai pelindung, bukan? Kami sebaiknya memiliki beberapa pangkalan lagi dan beberapa personel AS tambahan. Maksud saya, and that's bukti, memorial, it's danny, snolji. Without having any proof that that's what's going on. Yeah, well that's right. You can't Ya actually benar, prove that. kamu sebenarnya tidak bisa membuktikan itu. Tapi yang bisa kita katakan, yang kita tahu pasti adalah ada tingkat keterlibatan Amerika yang tinggi, baik di Myanmar maupun di Filipina. Yang satu bersifat maritim, yang satu lagi kontinental dalam arti sebenarnya. Myanmar pada dasarnya adalah negara kontinental, memang punya garis pantai tentu saja, tapi itu negara yang sangat besar. Dan negara itu telah didestabilisasi selama, setidaknya 10 tahun. Dan sekarang, mendestabilisasi Thailand. Itu pasti akan memecah ASEAN. Lihat, apakah kita ingin ASEAN berakhir seperti Eropa? Tentu tidak. Tidak ada yang seharusnya seperti Eropa. Maksud saya, punya satu Eropa saja sudah cukup buruk. Nah, saya pikir itulah yang secara efektif telah dicapai Amerika, jika mereka telah menundukkan Eropa pada rencana global mereka. Dan saya pikir mereka mencoba melakukan hal yang sama di Asia. Dan saya pikir itu benar. Apakah benar-benar ada campur tangan langsung di Bangkok? Anda tahu, memutarbalikkan keadaan di sana, itu sangat sulit untuk dikatakan. Tidak ada bukti fisik tentang itu. Saya juga tidak memiliki pernyataan yang mengarah ke sana. Tapi lihat, jelas ada semacam kaitan dan korelasi. Menemukan penyebabnya, hubungan sebab akibat langsung. Saya rasa banyak orang yang sedang mencari itu sekarang. Tapi dari sudut pandang Tiongkok, saya tidak melihat ada keuntungan khusus dengan cara apapun. Itu sama sekali tidak membantu mereka. Itu tidak baik untuk bisnis. Itu adalah perhatian utama mereka. Itu juga tidak baik untuk stabilitas. Itu perhatian utama lainnya. Jadi, ya ini memang tidak terlihat baik. Dan Anda tahu, karena kita sedang berada di ranah spekulasi, dan sekali lagi, saya tidak punya indikasi untuk ini. Tetapi, Bapak Thaksin Shinawatra telah memberikan pidato ketika ia kembali, yang menunjukkan bahwa ia juga sejalan dengan Ibrahim dan sebagainya. Anda tahu, bagian netralis, dengan mengatakan seperti, kami bukan pro-Tiongkok, tetapi kami menjaga kemandirian strategis. Dan jika secara internal militer, yang selalu memiliki hubungan lebih dekat dengan Amerika, jika ada perebutan kekuasaan di antara mereka, maka, ya, akan ada logika untuk memperkuat militer dibandingkan dengan pemerintahan Shinawatra. Benar. Jadi, seperti yang Anda katakan, kan besar idealah, bahwa Anda tiba-tiba peningkatan anggaran berteson, bukan? Karena semua negara ASEAN hanya mengeluarkan 1% dari PDB. Dan apa yang diminta firma, diskah menghabiskan diismam. Itu metrik yang bodoh. Anda tidak menentukan anggaran, lalu bertanya, ancaman apa yang bisa kita ciptakan? Anda melihat masalah yang ada. Dan yang terbaik adalah, jika Anda tidak punya ancaman, maka Anda tidak butuh anggaran besar. Tapi logikanya bukan begitu. Maaf. Tapi sekarang kita menghadapi ancaman, bukan? Jadi apakah itu bagian penyebabnya? Apakah itu intinya? Apakah itu misalnya Hegseth pergi ke Singapura, mengatakan bahwa kalian harus mengeluarkan lebih banyak uang di situ. Dan jadi, ya, mari kita buat saja ikatan kecil ini yang sebenarnya berasal dari pihak Thailand. Kamu tahu, kamu tidak bisa bilang bahwa ini dimulai oleh pihak Kamboja. Menurut saya, itu akan sangat sulit untuk dibenarkan. Saya rasa kamu akan menemukan bahwa ini terutama berada di kubu Jenderal Thailand, Busin. Nah, dia pensiun pada bulan September. Jadi menurut saya, hasil akhirnya mungkin akan terjadi setelah September. Jadi dia tidak akan lagi menjadi jenderal aktif di militer. Dan seperti yang kita semua tahu di Thailand, apa yang terjadi pada para jenderal yang melakukan hal-hal yang diinginkan oleh kaum konservatif dan nasionalis adalah mereka dipromosikan di pemerintahan berikutnya. Jadi saya pikir, kita bisa melihat bahwa dia sedang dipersiapkan untuk peran di pemerintahan. Entah sebagai kepala pemerintahan berikutnya, atau mungkin kepala angkatan darat, atau menteri pertahanan, semacam itu. Sepertinya memang seperti itu. Jadi saya Tipsa September.
Aneh rasa busin, sangat busin, tak berperan lama. Letnan ni turf ini. Seperti dalam nama seulang lesna eman. Anyer gini. I think he's really part of the whole thing. So I've been looking closely. Jadi saya telah mengamati dengan saksama promosi-promosinya, tindakannya, dan kemana dia akan pergi pada bulan September. Dan sepertinya dia sedang dipersiapkan untuk sebuah posisi yang sangat tinggi di pemerintahan. Dan seperti yang Anda katakan, militer akan menjadi lebih pro-Amerika. Mungkin mereka akan membeli lebih banyak senjata. Mungkin bahkan Kamboja akan mengeluarkan lebih banyak anggaran untuk senjata. Saya tidak tahu. Tapi secara teori, seharusnya itu bukan senjata buatan Tiongkok, kan? Atau senjata buatan Rusia. Ranjau darat di Kamboja, kabarnya buatan Rusia. Saya tidak tahu apakah itu benar. Dan ranjau darat di Thailand buatan Amerika. Saya juga tidak tahu itu benar. Thailand or American, I don't know if that's true. Apakah Anda memiliki indikasi tentang bagaimana pihak Kamboja memandang situasi ini sekarang? Maksud saya, Kamboja pasti memiliki kepentingan untuk meredakan ketegangan ini. Tidak mungkin menjadi kepentingan Phnom Penh jika perselisihan terbuka ini benar-benar meningkat menjadi perang dengan negara tetangga yang setidaknya di atas kertas memiliki kekuatan militer jauh lebih besar daripada mereka, bukan? Pasti ada kepentingan untuk meredakan situasi ini. Jadi, apa yang sedang discern Phnom Penh? Kamu bisa saja mengatakan hal yang sama tentang Ukraina dan Rusia. Kamu tahu, kenapa harus menantang tetangga besarmu? Ya, itu benar. Saya tidak melihat ada keuntungan apapun bagi Kamboja dalam hal itu. Yang membuat saya berpikir bahwa Hun Sen mungkin tidak sengaja merilis rekaman itu, kan? Meskipun, maksud saya, itu mungkin saja. Tapi saya rasa tidak begitu. Itu terasa aneh bagi saya. Tapi bagaimanapun juga, ya, saya tidak melihat ada keuntungan nyata bagi Kamboja. Tight, you don't be breakies, sword. Dan mereka punya masalah thief. Amit was thankis keparaki. And they've still got this tariff thing hanging over their head. They have to do that. So, mereka harus melakukan itu. Jadi, Anda tahu, waktunya sangat aneh. Saya tidak percaya ada kebetulan kapanpun, Pascal. Tapi saya belum bisa membuat hubungan sebab akibat itu di sini di Kamboja. Ini tidak baik untuk ekonomi. Ini tidak baik untuk rakyat. Ya, ini memenuhi surat kabar dan media serta segala hal lainnya. Dan semua orang marah tentang hal itu di jalanan. Tapi mereka tidak bisa berperang. Dan bahkan jika ada perang, mereka tidak akan bisa memenangkannya. Dan ais betsimbabul yang berpahutan. Menghasa, anak malah harus rare. It's jungle. I mean, these things are just. Yeah, but I mean, when we Ya, tapi maksud saya, ketika kita mengambil langkah mundur dari pendekatan rasionalis, melihat apa yang baik untuk negara, dan beralih ke apa yang baik untuk faksi-faksi, kita bisa melihat bagaimana di Ukraina, perang itu tentu saja sangat buruk bagi Ukraina dan rakyat Ukraina, juga bagi Rusia. Tapi kita bisa melihat bagaimana perang itu sangat menguntungkan bagi elit kekuasaan di Kiev. Maksud saya, mereka mengumpulkan uang dan kekuasaan, dan mereka berhasil merebutnya, serta membangun koneksi ke luar negeri. Jadi, mengorbankan negara sendiri demi memperkuat posisi sendiri. Dan jika kita mulai dari gagasan bahwa militer dan tentara Thailand ingin menyingkirkan atau melemahkan pemerintahan Thaksin, maka ini juga semacam kemenangan. Dan di pihak Kamboja, adakah sesuatu yang bisa didapatkan dari meningkatnya nasionalisme di jalanan, misalnya untuk partai dan sebagainya? Hanya dalam arti bahwa hal ini mungkin sedikit memperkuat posisi Hun Manet. Anda tahu, karena dia dianggap, saya tidak akan mengatakan, mari kita katakan saja kurang berpengalaman. Jadi saya pikir ini mungkin membuatnya sedikit lebih tegas dan juga membantu menempatkan militer lebih kuat di belakangnya, di bawah kendalinya. Saya pikir itu mungkin ya. Dalam hal ekonomi, ini juga sedikit menyelaraskan ekonomi mereka. Mereka harus memiliki disiplin terkait tarif, disiplin terkait kompleks militer industri mereka. Meskipun sangat kecil, tapi mereka tak memilikinya. Dan, ya, kontrol yang lebih kuat atas militer yang sebenarnya. Ya, saya kira itu adalah poin positif bagi pemerintah di Kamboja.
But overall, having difficulty. Namun, secara keseluruhan, mengalami kesulitan dengan Thailand di dalam ASEAN dan sebagainya. Menurut saya, dampak negatifnya lebih besar daripada keuntungan yang mungkin mereka dapatkan secara internal. Saya rasa itu tidak terlalu menguntungkan bagi mereka. Dalam konteks ASEAN, menurut saya Vietnam adalah pihak yang paling diuntungkan dari semua ini. Mereka mendapatkan lebih banyak eksposur komersial. Mereka menyelesaikan kesepakatan tarif mereka dengan sangat cepat. Ada tarif 40% untuk barang setengah jadi dari Tiongkok. Kamboja telah menjadi semacam negara perantara, pusat transportasi barang-barang Tiongkok untuk seluruh ASEAN. Jadi itu juga bisa ada kaitannya. Namun Thailand juga seperti memiliki industri yang sedang berkembang pesat. Mereka sedang membangun pabrik kendaraan listrik baru. Tapi ekonomi mereka agak berantakan. Maksud saya, jujur saja, ekonomi mereka memang agak berantakan. Tarif-tarif ini tidak akan membantu. Jadi, ya, secara keseluruhan, saya masih berpikir bahwa sebagian besar masalah ini adalah perebutan kekuasaan internal antar faksi, seperti yang baru saja Anda sebutkan di dalam Thailand. Saya pikir itu adalah faktor utama dari masalah ini, dan ada beberapa keuntungan eksternal yang dari situ. Vietnam misalnya, mendapatkan keuntungan sebagai pasar ekspor lokal dan meningkatkan politiknya di Kamboja. Dan seperti yang Anda katakan, mungkin militer Amerika juga mendapat keuntungan di Thailand. Itu juga mungkin. Pendapat Anda tentang kemungkinan besar jalannya situasi ini dalam kasus tersebut mungkin adalah bahwa kita memiliki kepentingan institusional untuk mempertahankan semacam bentrokan kecil untuk sementara waktu. Tetapi kedua belah pihak mungkin ingin menjaga agar tetap di bawah tingkat, Anda tahu, invasi secara terang-terangan. Let's go invade. Ya, memang seperti itulah kelihatannya. Jadi orang-orang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan dalam hal yang baru saja kita bahas, baik secara ekonomi, politik, militer, maupun geopolitik. Saya rasa ya, itulah yang sedang terjadi. Seperti yang Anda katakan, mereka akan membiarkannya tetap memanas selama itu masih berguna. Dan saya kira Anda bisa mengaitkannya dengan, seperti yang saya sebutkan, Bisin keluar dari militer pada bulan September, dan kemudian siap untuk pekerjaan politik sipil, berakhirnya diskusi tentang tarif, dan keputusan mengenai dampaknya terhadap barang-barang antara dari Tiongkok. Dan kemudian ya, destabilisasi parsial ASEAN. Saya sangat khawatir tentang itu. Myanmar, Thailand, Filipina, tidak baik. Saya kira ada satu sisi positif yang bisa saya lihat di sini, yaitu BRICS. Dan itu karena Vietnam, Malaysia, dan Indonesia sekarang mesti bagi di BRICS. Malaysia and Indonesia are now part of BRICS. Ya. So that makes a southern arc around Asia. Jadi itu membentuk sebuah lengkungan selatan di sekitar Asia. Tapi Thailand adalah negara mitra, kan? Benar. Jadi saya melihat tidak ada kerangka institusional dalam BRICS untuk mengatur hal-hal seperti ini. Jadi saya tidak yakin bagaimana itu bisa dilakukan. Tapi Anda bisa melihat bahwa Tiongkok, Rusia, dan India semuanya punya suara di dalam BRICS. Dan Filipina ada di dalam lingkaran itu. Lingkaran Vietnam, Malaysia, Indonesia. Filipina agak berada di dalamnya. Jadi saya segera mungkin ada sesuatu sinisi juga. Intimate ditebakan. Dan hal terakhir yang ingin saya sebutkan, saya kira adalah UNESCO. Amerika baru saja keluar dari UNESCO. Dan situs-situs candi yang sedang diperebutkan oleh Thailand dan Kamboja itu, semuanya berstatus warisan dunia UNESCO. Ya benar. Jadi jika Amerika tidak lagi menjadi anggota UNESCO, maka mereka tidak bisa diberitahu atau tidak ada yang akan mengatakan, oh ya, itu situs warisan. Anda tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Amerika bisa saja berkata, es Kamboja dari UNESCO. Kami tidak UNESCO ruskadzan nisku. Did you hear any talk about? Apakah Anda mendengar ada pembicaraan tentang misalnya Tiongkok, India, Rusia, 3 negara besar BRICS yang menyerukan Kamboja dan Thailand untuk bernegosiasi? Maksud saya,
jika BRICS turun tangan dan mengatakan, kami sekarang akan mendorong perdamaian dan menciptakan suatu kerangka institusional, sebuah mekanisme yang bisa digunakan. Itu akan menjadi langkah besar ke depan bagi BRICS. Ya, BRICS BRICS di kerangka institusional uterith. Tolith inament, en syambat brifuin yung multilateral. Mereka benar-benar membenci Kyo. Ya, mereka tidak suka apapun yang berbahaya. Jika sebaliknya, justru kuatkan posisi mereka. Jadi Sri Damai yang tercapai itu menjadi mimpi buruk di Washington. Ya, begitulah. Ironis, bukan? Jadi ya, mereka tidak suka dengan organisasi multilateral manapun. Jadi jelas, kepentingan ASEAN adalah bertindak secara multilateral. Saya rasa itu bisa dilakukan secara informal di dalam BRICS. Mungkin itu akan bermanfaat. Dan bukan di RCEP. Saya rasa itu tidak bisa dilakukan di sana, meskipun saya pikir Australia bisa memberikan pengaruh positif dalam hal ini, jika mereka mau. Saya rasa duta besar mereka saat ini di Kamboja tampaknya melakukan pekerjaan yang cukup baik. Dan soft power mereka meningkat cukup pesat dalam setahun terakhir. Saya rasa mereka sangat aktif. Dan saya pikir Australia bisa, mungkin saja, Gareth Evans, yang sangat paham tentang Kamboja dan Thailand dan hal-hal semacam itu, dia baru saja ke Tiongkok, dan Anthony Albanese. Lihat, mungkin saja ini sesuatu yang bisa diikuti oleh Australia. Kenapa tidak? Maksud saya, Australia, Indonesia, dan Malaysia sedang mendorong adanya tindakan bersama, sebuah aksi yang akan menjadi sesuatu yang positif dari kawasan ini. Ya, semacam itu. Ya, bahkan kamu tahu, di Jepang dan Korea Selatan juga. Saya pikir mereka semua seharusnya membicarakan hal ini. Dan kamu tahu, bukan orang Eropa atau Amerika, kan? Cobalah tetap fokus pada sentralitas ASEAN, dan kemudian kamu tahu kawasan Asia yang lebih luas, Asia Timur, Asia Tenggara, negara-negara RCEP. Kenapa tidak? Pertanyaan saya tentu saya adalah, bagaimana cara menjangkau orang-orang yang benar-benar membuat keputusan, jika bahkan Perdana Menteri pun tidak sepenuhnya mengendalikan kekuatan militer? Jadi Anda memerlukan pendekatan militer ke militer dengan satu cara atau lainnya. Itu poin yang bagus, Pascal. Menurut saya, kalau bicara soal militer Kamboja, itu bukan masalah. Tapi jelas kalau bicara soal militer Thailand, itu selalu sangat tidak transparan, kan? Kita tidak benar-benar bisa melihatnya. Semuanya seperti penuh tipu daya. Maksud saya, mereka sangat terlibat dalam pemerintahan dan ekonomi. Militer di Thailand tidak bisa dipisahkan. Dan raja, militer, kaum konservatif, serta kaum royalis, itu tidak bisa dipisahkan. Ya, dan sayangnya, Raat ini, bagaimana yang mengatakannya, dia tidak terkenal sebagai sosok yang bijaksana atau berpandangan jauh ke depan. Benar. Jadi kemungkinan besar tidak ada apa-apa yang istilah dari pihaknya. Tapi pengikut status, amuk etsuri for para royalis konservas, limek tumamed at chutup tuath, what for end of pros miris thus befalling other tiu. Tidak, mereka baru saja kehilangannya. Mereka kehilangan mayoritas utama kepada partai yang sebenarnya ingin membatasi pengaruh kerajaan, bahkan undang-undang lese majeste yang terkenal itu. Pertanyaan saya sekarang adalah, siapa di kawasan ini yang memiliki hubungan cukup baik dengan militer Thailand untuk bisa berbicara dengan orang-orang di sana yang perlu diyakinkan bahwa tidak ada keuntungan bagi mereka untuk terus membiarkan situasi itu tetap memanas. Ini bahwa seharusnya hal itu dinegosiasikan. Da'idziku berserta dengan ini serta tahu bagaimana ciptaan sesuatu, sil kami. Ya, tidak. Itu memang sulit. Tapi pasti akan ada seseorang yang harus berbicara dengan militer Thailand. Siapa yang akan melakukannya, saya tidak tahu. Tapi lihat, ini akan terus bergejolak. Saya pikir, ini akan terus bergejolak untuk beberapa waktu lagi. Dan kata gencatan senjata sudah disebutkan setidaknya 2 atau 3 kali sekarang dari berbagai pihak.
China dan Vietnam sama-sama menyerukan untuk menghentikan segala bentuk pertempuran. Anwar Ibrahim juga telah menyiapkan senjata, dan dia bersedia menjadi mediator. Sudah saya masalah kewa ASEAN dulu. Yeah, because he's also the head of ASEAN this year. Right, yeah, he's got the chair of ASEAN, so it makes sense, right? Now the Ya, dia memegang kursi ketua ASEAN. Jadi itu masuk akal. Sekarang, Filipina akan mendapatkannya tahun depan. Nah, itu akan menjadi bencana. Ya, bisa bayangkan, Marcos? Ya Tuhan, begitulah. Jadi kalau kamu pikirkan juga soal rentang waktu itu, jika ASEAN cukup terganggu dan mereka bisa menahannya sampai Filipina menjadi ketua tahun depan, itu tidak terlihat baik untuk ASEAN. Saya tidak berpikir Filipina akan pro-ASEAN. Saya rasa mereka tidak akan benar-benar membantu sama sekali. No, because they're mad at ASEAN. Tidak, karena mereka marah pada ASEAN yang dianggap tidak cukup membantu mereka di Laut Cina Selatan, di Laut Cina Timur, terkait pulau-pulau dan sebagainya dalam menghadapi Cina. Mereka marah soal itu. Itulah sebabnya mereka berpihak pada Amerika. Why they're siding with the Americans. Mereka tidak butuh bandwidth apapun. Pengkhawatir mereka King. Mereka memilih ini. Mereka Paris Colas. Like a colony. You know that. Yeah, but we must say. Ya, tapi kita harus mengatakan, dan kita sedikit menyimpang, tapi orang yang sekarang di Den Haag, yang diekstradisi ke Den Haag, mantan Presiden Duterte, selama 6 tahun berusaha sangat keras untuk bersikap seramah dan sedekat mungkin dengan Tiongkok. Namun Tiongkok tidak memanfaatkan itu. Mereka justru semakin agresif dengan kekuatan militer. Jadi, masuk akal dari perspektif Filipina untuk mengatakan, hey, ini tidak berhasil, jadi kita harus melakukan sesuatu yang lebih konfrontatif. Inspirational coup break. Ini seperti Jinalor diambil Ukraina. Which is not a good thing. It's the Ukrainian route. It was good for their economy. Terbaik ekonomi mereka. Ekonomi Filipina seperti Daveto. Satu-satunya alasan ekonomi Filipina dia bisa dijadikan kalau mereka itu banyak subsidi AS. Ya. Okay, well, Baiklah, kita jadi menyimpang. Ini topik yang sama sekali berbeda. Tapi Digby, apakah ada hal lain tentang Kamboja dan Thailand yang belum kita bahas? Let's summarize it. So, Mari kita ringkas. Jadi tampaknya pada awalnya ini adalah perebutan kekuasaan internal di Thailand. Itu poin pertama. Poin kedua adalah secara internal di Kamboja, hal ini memperkuat kendali Perdana Menteri Hun Manet. Yang lebih mudah, bukan? Ini membantu memperkuat kendalinya atas militer dan mungkin juga pemerintahan secara umum. Saya tidak melihat ini sebagai hal yang sangat besar, tapi saya memang berpikir ini memberinya beberapa persen tambahan pengaruh atas institusi-institusi di negara itu. Vietnam diuntungkan secara komersial dengan mendapatkan akses lebih besar ke pasar di Kamboja, yang sebelumnya mereka khawatirkan akan hilang karena proyek kanal. Dan mereka juga mendapatkan lebih banyak pengaruh politik di Kamboja karena hal ini. Amerika akan senang karena mereka melihat semakin banyak perpecahan dan fragmentasi. Sekutu mereka, Filipina, akan menjadi ketua ASEAN tahun depan. Jadi mereka mungkin bisa melanjutkan fragmentasi seperti yang mereka lakukan di Eropa. Dan itulah yang paling saya khawatirkan. Dan dengan aksi-aksi di lapangan, lihat, bisa saja ada lebih banyak korban jiwa. Sejauh ini, berapa banyak orang yang benar-benar meninggal? 1 tentara di Kamboja, itu yang pertama. Lalu 2 warga sipil di Thailand. Dan sekarang jumlahnya belum jelas. Sekitar 12 orang, yang tersebut. Ada cukup yang sipil di bibir Thailand. Itulah sebabnya, sekarang Nestin dipenuhi kebencian Mabuja, yang mana buruk. Anda tidak punya angka pasti. Saya belum mendapat konfirmasi tentang total jumlah korban jiwa. Saya rasa itu masih belum jelas. Kami bisa memastikan bahwa ada 2 korban jiwa, tapi saya tidak bisa mengonfirmasi 12 atau 26 korban jiwa. Saya sudah membaca beberapa angka, tapi belum ada yang bisa dipastikan. Oke, kita akan mentumai in last obras. Itu memang gone. Yeah,
There is no mass mobilization yet. Ya, belum ada mobilisasi massal. Semua ini masih sangat terbatas, aksi berskala kecil. Kebanyakan hanya parit, tentara infanteri, dan hal-hal semacam itu. Ada beberapa artileri, beberapa sistem roket. Sejauh yang saya tahu, belum ada tank atau semacamnya. Satu F-16 diterbangkan oleh pihak Thailand. Jadi saat ini, lebih banyak sinyal-sinyal, tapi belum benar-benar ada pertempuran. Ya, jadi ini hanya soal pengaruh di sini. Tapi siik value. Atas proses diharapkan, itu memdias, hiwa. That is still is unknown, I think. Yeah, and maybe not. Yeah, dan muting spitu. Tapi kita pori the sering to cermat, thirting you nori do. Siapa tu lungkwan? Ya, Tribono. Tepat sekali. Itu hal yang sangat penting. Siapa yang diuntungkan dari ini, kan? That's right. Alright, we will talk about this Baik, again. kita akan membahas ini lagi. Digby, terima kasih banyak atas penilaian yang sangat mendetail. Siapapun yang ingin mengikuti Digby bisa mengunjungi Substack-nya, Long Mei Kong, dan saya akan mencantum kautannya di deskripsi. Digby Ren, terima kasih banyak atas waktumu hari ini. Thank you very much for your time today. My pleasure. Senang sekali, Pascal. Senang bersama Anda lagi, guys.